Nak Merco. Podcast lah, wah. Apalagi yang mau ditanya, Man? Ini kita tanya dah kerja nih. Di luar pekerjaan pula lah. Nah, itu pula. Dokter Ro pasti Rao. Ro. Pasti nih bisa berhubungan dengan musik-musik. Pasti. Ngeri. Pang pasti ini kan. Terserah lah. Pang Aceh kan. Aceh. Nah, dulu berangkat dari apa dulu nih instrumen? Instrumen yang ngeri, Man. Dual rectifier. Aceh. Semua. Mesa. Sabar. Nah, nanti kita ke situ. Kayak seru nih. Bisa Dari awal aja. dulu, dari awal dulu kita. Oke. Ngeband tuh gara-gara apa? Kalau di Jakarta kayaknya nih ya, karena abang-abangan biasanya. Abang-abangan Coba ya? nih dulu ini gitu. Apa gimana? Gua ngeband inspirasinya ya Suka musik aja dulu, jangan Suka jangan ke situ musik. dulu. dari almarhum bokap gue, dari almarhum bapak gue. Jadi bapak gue tuh dia suka audiophile, tau audiophile kan ya? Nah, Audiophile gitu. getaran lah intinya. Iya. Jadi dia punya satu set deck hi-fi yang dulu mereknya Sansui, ada amplifiernya kepisah-pisah tuh. Dia punya kaset deck, terus dia punya turntable. Turntable mereknya apa ya dulu ya? Sony kali ya. Bukan. Teknik. Sih ingat gue. Nah terus kemudian dia punya banyak vinyl, dia punya video-video Led Zeppelin, Queen, terus pokoknya yang Betamax sama VHS zaman dulu. Peta bareng tuh. Oke. Yang kayak gitu-gitu, terus vinyl sama kaset-kaset yang logonya Yes. Oh, bootleg Tahu nggak? Indonesia. Itu bootleg ya? Warna hijau. Itu kan enggak warna lisensi. biru. Oh itu bukan lisensi ya? Karena Indonesia biru apa hijau ya? Sempat di Indonesia kan sempat di-ban sama musik luar. Oh. Baru habis itu ada lisensi pakai Aquarius. Aquarius. Nah, gitu-gitu. Iya. Sebelumnya label Yes. Yes. Tapi Yes itu perusahaan Indonesia ya? Gak tahu tuh, pokoknya bayangin ya, kalau beli kaset side A-nya album ini, bonus side B-nya album ini gitu kan. Oh enggak, tapi ini waktu itu kalau dia ada Led Zeppelin, pokoknya rentetan Black Sabbath gitu-gitu. Yang kasetnya itu, jadi kalau kaset covernya kan biasanya clear sama clear ya. Iya. Ini clear sama hitam, Ya hitam. gitu kan. Terus kertasnya keras. Oke. Cuma logo sebiji ya, aja. cuma selembar doang. Iya. Ya udah kayak gitu aja. Cuma judul lagu di belakang. Judul lagu. Udah. Itu bootleg. Itu bootleg ya? Oh. Makanya Indonesia sempat dikecam kan sama Dikecam ya? dunia musik. Wah anjir itu Gara-gara bootleg ya. ngebutlik kaset. Tapi kenapa laku di eBay? Mungkin itu jadi rare gitu, rare item tai kucing gitulah, standar lah. Orang Kolektor. goreng-goreng ya di Iya. eBay ya. Ultra rare. Ultra rare. Bukan rare lagi, ultra rare. Gitu. Iya tuh, ya dari situlah gue mempelajari itu, nonton videonya, terus segala macam. So, apa ya, bunyi-bunyian itu tersandar di otak gue. Kalau untuk tadi kan nyebut beberapa band apa yang paling kena dari cekokan orang tua nih? Queen Oke. Queen paling nyantol banget sih, karena Freddie Mercury main gitarnya si Brian May ya, dengan Yamaha-nya dia dan pakai koin. Iya. Itu gue seneng banget tuh ngelihatnya, ih gila gokilnya. Terus ada di era sekarang gue nonton ada orang yang bikin filmnya si Queen. Itu gue yang wah anjing ini keren, emang gini nih modelnya nih gitu. Iya. Sampai mic-nya gue apa sih, mic-nya dia pakai apa nih, mic vokalnya, oh itu Dia pakai gitu. apa ya itu ya? Kalau nggak salah dia pakai Shure, kalau nggak salah Silver kan warnanya. silver kalau nggak salah. Mungkin Snake Tour dia mungkin. Kondensor, Itu kondensor. setahu gue kondensor, kalau nggak salah ya guys, kondensor. Nanti Dicek. Tapi seingat gue tuh si Freddy itu, lu tau gak sih mic zaman dulu ada yang bulat, mic-nya di tengah, jadi dia bisa bergetar. Iya. Oh yang Nah, kayak kira-kira terus profilnya tuh kira-kira di zamannya dia seperti itu tapi dengan bentuk lain. Itu dia. Baru tahu itu kondensor. Kalau itu betul kondensor agak aneh. Agak aneh Pilihannya. karena harusnya noise-nya dapat ya. Iya. Noise-nya semua kan sangat ini ya. Kok bagus? Tapi iya bagus. Ya gua nggak tahu deh. Pokoknya itu keren. Iya, ruangan kita aja dikedapin suara, ditutup 2 biji supaya kedap suara intinya. Betul. Gitu. Terus setelah Queen beranjak kemana nih? Biasanya itu kan dari bapak tuh. Bon Jovi, bro. Bon Jovi dari zaman siapa nih? Cekokannya dari siapa? nggak cekokan sebenarnya, bro. Jadi lo kalau misalnya ke mall Blok M ya, lo dulu gue tinggal di Jatiwaringin di Jakarta Timur, ada pasar Pondok Gede, pasti lagu-lagunya lagu-lagu Bon Jovi yang di style di toko-toko.
Iya. Neo. Bon Jovi ya kan. Gue SD lah ya, Scorpion, Ya pasti tuh. Guns N' Roses. Ya baru ada Metallica yang album Ular Kejepit warna hitam. Ya. Gue bilangnya ular kejepit, sebenarnya ular doang ya. Jepit warna. Iya. Nah dari situ gue mulai mencari tahu. Terus beranjak gue kelas, gue sering, jadi gue punya keluarga, nyokap gue, dia punya kakak, tinggal di Bandung. Kakaknya ini laki, punya keluarga juga. Anak-anaknya tuh nggak beda umur sama gue. Maksudnya kita masih setara lah ya, beda setahun 2 tahun. Mereka yang cekokin gue tentang punk. Mulai di situ gue sering nginep di Bandung. Gue ngedengerin musik yang liar. Dulu waktu itu pertama kali Ramones. Ramones itu kalau misalnya cari di toko kaset agak jarang ya, zaman dulu. Akhirnya ketemunya lo biasanya Mondo Bizarro, yang album-album itu, terus yang album orang Meksiko apa namanya gue lupa. Jadi lo nggak bisa, lo mau mundur tuh harus nyari lagi kan, Iya, di zaman itu. Terus akhirnya, jadi kita apa yang gue bikin di Bandung itu gue beli kaset kosong, gue bawa ke Jakarta. Iya, gue kopi gue bawa Double ke Jakarta. Iya betul, double deck. Gue bawa ke Jakarta. Ini apa? Terus biasanya ada mixtape yang dia juga nggak tahu, tapi ada isian musik cuma ditulis doang. Di situ ada, waktu itu pernah dapat Circle Jerks, Anjing. Black Flag, gitu iya. Black Flag, terus Minor Threat, gini-gini. Oh, itu susah kayaknya tuh zaman itu. Itu zaman dulu tuh ya, zaman gue masih SD gitu. Apa nih gue bilang, gue denger. Suaranya kan gitu, bum pang pang, udah gitu pakai direkaman yang begitu kan jadi kayak mendem Diulang-ulang, gimana gitu ya. Tapi kok enak ya, ini beatnya enak gitu. Jadi setiap gue balik lagi ke Bandung sampai akhirnya banyak informasi dari mereka. Di saat itu menjelang gue masuk SMP, Tahun? SMP gue tahun 93. 93 itu udah mulai banyak band-band Bandung yang naik. Contohnya? Pupen. Oke. Terus eranya Close Minded kalau lo tahu ya. Close Minded. Terus apa lagi ya? Ada pas band yang album awal, bukan album, dia EP warnanya ungu. Nggak tahu. Nah itu pokoknya ada pas band. Terus si saudara gue yang abangnya, jadi abang gue si Hervey, terus kemudian adanya Lucky, itu beda umurnya nggak jauh. Cuma yang lebih tua abangnya nih, si Hervey ini. Ya pasti lebih tua abangnya lah. Iya pastilah ya, nggak mungkin adanya kan. Iya. Jadi gue dibawa ke suatu tempat, entah gimana ceritanya, gue dibawa ke suatu tempat. Jadi jual itu namanya Reverse. Reverse tuh kayak toko punyanya Richard Muter. Jadi di Richard studionya tuh drummernya pas band. di 40124. Studionya Oke. 40124. Ya benar gak sih 40124 saya ingat gue. Terus gue datang ke sana, gue mulai, ada kaos band keren nih gitu. Mulai beli gue karena dulu murah tau, cuma 50 ribuan. Impor tapi 50.000 zaman itu. 5 ya sih. Wah lu. Gue nabung dulu. Kalau duit lebaran ya, nabung kan biasanya dikasih kalau maaf puasanya full ya, ya full kasih selalu. duit, ya nggak? Ya udah gue bawa dari duit itu, gue bawa ke sana, gue beli tuh kaos Rancid, gue belum pernah denger bandnya tadi ya, Rancid, sama beli kasetnya, gitu, sama band-band Bandung, Pupen album awal, terus Close Minded, ada lagi apa ya, ada banyak deh, Full of Hate, Piece of Cake, gitu-gitu, gue bawa deh semua. Wah gini. Wah Full of Hate keren juga nih ya. Orang bertumpuk-tumpuk apa nih? Oh hardcore. Apa iya hardcore kayak gini? Gue bilang gitu kan. Apa iya hardcore begini? Gitu. Akhirnya, tapi gue belum jadi anak hasil tadinya sebenarnya. Gue masih yang enggak, gue harus ngepang nih man. Ini terdengar tersendat gitu. Dia nggak mau keluar di otak gue. Ramones masih gue dengerin setiap hari. Sampai di era-era 90-an itu tuh banyak udah masuk eranya alternatif. Kita nggak bisa bohong kalau misalnya hidup gue teracuni oleh MTV, Betul. majalah High. Ada satu lagi Ripple. Oh Ripple itu zaman itu juga Ripple yang underground lah ya. Terus mulai tahu Poster Cafe udah mulai ngeband. Oh ada gigs ya namanya Poster Cafe. Gua mulai eksplorasi. Gua mulai dengerin musik yang punk masih. Cuma gua dengerin juga musik British pop. Stone Roses, Blur. Ngomongnya dulu indies gak sih? Dulu ini Di Jakarta. Oasis gitu ya. Terus habis itu gue sempat punya band, gue ngeband tuh, bawain Stone Roses.
Terus teman-teman gue ini teman-teman di luar SMA gue. Jadi ini ceritanya gue udah sampai SMA nih. Di SMA gue akhirnya gue kenal nama satu genre yang namanya ska. Oke. Main ska juga. Tiba-tiba kok ada ya gini musiknya encret-encret gini. Ini bukan musik reggae gitu ya. Kayaknya keren sih ya. Keren ya udah deh. Ya udah deh gitu. Gue senang main bass. Jadi karena gue main bass itu karena gue belajar gitar di Yamaha tuh lo harus bisa main fingering gini sebenarnya. Wow. Jadi itu bener berarti orang bener. Orang bener. Jadi itu bakat lo untuk main bass kan sebenarnya mudah kan ya nggak sih? Dan lo nggak sengaja kalau di Yamaha lo diajarin pentatonik. Lah main bass ska sebenarnya main pentatonik sebenarnya gitu. Jadi ya udah ngulik aja slow gitu gue bawain nodal, bawain sublime, bawain gitu-gitu. Ada brass sectionnya gimana entah gimana tiba-tiba jadilah tuh band. Namanya Tosca. Masih bisa di tracking nggak sih Tosca itu? Masih ada rekaman. Dan kita masih Di YouTube di mana? Oh di YouTube gua nggak yakin sih. Nggak. Nggak ketemu sih. Tapi gue punya rekaman yang gue masih basin Kasetnya sebelum bubar. Tapi rilisannya itu dulu gini. Tosca pernah rekaman. Setelah rekaman itu dengan basis baru, which is gue udah resign dari Tosca. Bukan resign sih sebenarnya gue vakum. Terus jadi itu dirilis sama KFC bro. Hah? Zaman dulu. Gue gak pernah lagi lihat wujud CD-nya. Gue cari tanya anak-anak, even nanya ke KFC-nya juga. Aduh datanya gak tahu kemana gini-gini. Anjing. Iya pernah dirilis sama KFC katanya mereka. Emang iya sih katanya. Lah lebih dulu daripada Agnes Monica berarti. Iya mungkin. Dulu kan KFC kan band-bandnya band-band yang kayak gitu-gitu. Galeri apa ya? Nggak, kalau nggak tahu deh. Galeri. BAG ya. BAG itu apa BAG? Band relation KFC kayak gitu-gitu. Zaman awal-awalnya mungkin Iya, ya. jangan awal-awal. Sampai Tosca itu masuk juga. Sampai Anda tidak punya. Tapi kasetnya ada. Kaset rekamannya yang dari recording gue masih punya. Bagus tuh digital kan naikkan ke YouTube sih mending. Iya, cuma sedang kita atur gimana caranya. Karena setelah di zaman sekarang, soundnya nggak proper bro. Nggak beda sama waiting room. Waiting room tuh didigitalisasi jadi keren. Ya, apa Buaya Ska Buaya Ska kan udah mau keluar tuh di Spotify. ikatannya ya. Dan Tosca waktu itu kayaknya kayak kurang bagus ya. Kayak banget sih gitu. Gua nggak aja gue. Tapi untuk dokumentasi sih. Dokumentasi mungkin lah ya. Atau mau nggak mau di remastering kali. Ya, Itu paling mungkin tapi belum bisa remastering dilakukan. dari kaset pita. Harus dicari pitanya itu. Karena Dulu recording pakai pita. recording pakai pita. 4 inch. Iya 4 inch ya. 4 inch. Kita masih ingat kok di Triple M kita nge-recordingnya. Iya. Gitu. Belinya Kan dulu jadi di mana? Kalau beli pitanya langsung di studio atau Beli pitanya di Glodok. Glodok kan? Glodok, Iya. bro. Glodok. Itu di sono. rasanya gimana tuh? Kami kan Nyebelin. nggak pernah ngerasain. Nyebelinnya gimana tuh? Ya kalau salah ulang dari awal anjing. Oh nggak bisa dicatat salahnya di kan ada apa Bisa. angkanya kan? Bisa. Tapi tetap susah juga kayaknya. Metronom ya. Ribet Wak. Metronom ya dan harus motong-motong. Pasti berat. Betul-betul dari awal berarti salah dikit tak dari awal. Awal. Jadi emang harus main ya harus bagus. Sudah nggak ada cerita. Harus main harus bagus. Oh, PR kali anjing itu. Nah satu pita, nah, kita penasaran juga nih. Satu pita itu untuk berapa menit? 15 menit tahu saya. Yang punya gue Satu gulungan itu. 40 menit. 40 menit satu gulungan. 40-45 gitu. Juga. Tapi kan itu kan berarti ulang dari awal hapus lagi yang itu. Iya. Ya. Itu makin berkurang tak sepitanya kalau Ya kapasitasnya sih Kualitas, berkurang, kualitasnya berkurang. macam jadi 40 menit. Itulah. Banyak-banyak ulang jadi 20. Bukan. Kualitasnya mah, bukan waktunya Anda. Bro. Malah dipotong-potong. Tapi ngerasain itu ya. Ada, masternya ada. Di salah satu manajernya Tosca menurutnya ada, cuma kan Cari itu. mesti ke studio lo dengerin kan? Iya. Mau mainin di mana ibaratnya kan gitu kan. Nah, itu mungkin itu yang kita mau ambil. Jakarta masih ada lah. Masih. Terakhir Dead Squad recording ada pakai pita sih aku. Itu itu Profanatic tahun berapa tuh? Iya, maksudnya itu kan bisa dipakai tuh studio itu untuk. Masih. Di K Studio juga masih ada. Kan K mantap tuh. Studio itu tempatnya Mas Yuda. Iya. Pasti rasanya lebih deg-degan pasti karena ngelihat barang itu berputar kan. Iya. Keringat beneran. dingin itu. Asli serius. Macam kayak berapa ratus kali tag? Oh, aku tag untuk part 30 detik 120 kali. Itu bikin apaan tuh? Adalah band banyak kali band. Wih buset.
120 kali. Sampai dalam hati, aduh ini kayaknya orang lain aja lenget. Anjing, susah kali nih. Iya, iya. Itulah, aduh goblok. Tapi bisa terakhirnya bisa. Ya, Ke 120-nya ya, bisa. karena Batam minimnya itulah tempat recording susah. Ya kan? Ya recording sendiri aja lah. Kita kan udah ada ilmu sendiri. Iyo, curi-curi sana, curi sini Yoi. dapat. Tapi ngerasain Bita, aduh, berarti respect nih. Berarti pengalamannya untuk deg-degan ini, untuk recording dia udah paling atas nih. Iya enggak? Terus setelah Tosca itu band apa lagi nih? Habis Tosca, jadi gue banyak temen sebenarnya, banyak temen dari berbagai macam genre kan. Tapi band pertama Ska ya? Band pertama indie sebenarnya. Indie. Enggak, band pertama punk. Uh-huh. Sorry, gue tadi lupa ceritain. Gue punya band pertama SMP kelas 2, gue bawain Ramones. Basisnya cewek, soalnya kita pengen kayak Smashing Pumpkins, Darcy gitu ya nggak sih? Iya, namanya Melissa, gue masih ingat namanya Melissa. Melissa sekarang kawin sama orang Singapura, tinggalnya seberang. Oh. Dan gue masih sering ketemu sama Melissa, sekarang udah hijaban. Oh. Dan gue masih punya fotonya, gue masih pakai kaos polo bro. Pakai kaos polo, sepatu Airwalk-nya yang A-nya kecil. A-nya kecil zaman dulu ya kak, bawain Ramones. Itu berarti Vicky Gangfu udah SMA sama Dawo sama segala macam karena dia di lab school juga. Gue SMA di lab school, SMP juga di lab school. Nah terus akhirnya gue bawain Ramones. Mereka tuh udah bawain Rancid tau nggak kalau nggak salah. Di SMA itu mereka udah bawain Rancid. Terus gue bawain Ramones. Habis itu berkembang band dan keracunan sama British pop segala macam. SMA udah bawain ya mainin sama si nama bandnya Wallpaper. Mainin Stone Roses. Terus anak Wallpaper itu sebenarnya yang pure satu sekolah sama gue cuma 2 orang apa 3 orang gitu. Sisanya ada anak SMA 77 di Cempaka Putih. Cempaka Putih ini di mana? Jakarta Pusat. Kalau ya sebenarnya deket-deketan sih sama lab school. Banyak pertemanan bikin band ska, banyak pertemanan lagi gue jadi bikin band punk sama hardcore gitu-gitu. Ya udah sampai hari ini. Intinya cuma senang musik aja ya. Senang musiknya, senang orangnya, pertemanannya gue suka. Bener nggak sih kalau kata orang tuh musik punk tuh dibawa sama orang kaya ke Indonesia? Iya betul. Salah satu gitarisnya Tosca, Vicky namanya, gue sebutin aja. Sorry ya Vic. Vicky itu orangnya super kaya bro. Sama drummer gue, drummer Tosca namanya Afri. Iyalah di zaman itu bisa recording pasti orang kaya. Bukan itu aja bro. Dia udah punya kaset Rancid Live on Wait yang bentuknya kayak rokok. Aduh nggak pernah lihat, nggak pernah. Yang kayak gitu. Dan kasetnya gue betak, gue ambil. Vic ini buat gue ya Vic gitu. Di Kompas. Iya. Terus dia punya CD MXPX, Goldfinger. Gue zaman dulu kalau nyari CD itu kan mesti ke Duta Suara ya. Iya. Atau enggak Aquarius Mahakam gitu. Yang impor pun susah, mahal. Mahal cuy. Si Vicky seneng aja dia beli bertumbuk-tumbuk loh. Kayak Muri zaman kapan ada gitu. Dia emang orang kaya doi. Dan pang-pangannya juga dia banyak. Dia banyak yang kayak gini. Gue ke rumahnya. Vic, dia punya gitar tuh. Dulu gue punya sebelum gue, maksudnya dalam waktu gue main bass, dia taunya gue main bass. Sebenarnya gue juga pernah beli gitar. Fender Stratocaster warna merah standar lah ya. Si Vicky beli Squier. Squier dan dia banyak Stormbox gitu. Emang orang kaya dan si Vicky nih punya CD banyak banget. Dari yang punk, alternatif kayak Garbage gitu-gitu tuh dia punya semua. Dan kaos-kaos bandnya gaib-gaib juga. Contohnya Rancid yang radio gitu kan. Pernah lihat gak sih? Terus dia udah gue belum pernah punya kaos Rancid, dia udah punya kaos Rancid yang apa tuh? Bukan live wait, yang Rancid merah, terus yang sekarang banyak di bootlegin deh. Yang ada orang duduk. Oh iya. Terus Fontnya merah itu kan. pernah dia salah beli kaos kakaknya, Minor Threat warna merah. Gue main ke rumah dia, "Man, lo mau gak? Nih, gue kasih buat lo." Anjing. Minor Threat merah. Terus dari situ gue nge-recall Minor Threat tuh kayak gue tahu nih apa ya. Bandung tadi Gue buka lagi, ini Minor Threat. Terus banyak gini. Pada saat itu, di saat gue SMA, ada satu toko, kalau nggak salah gue lupa namanya tokonya apa. Tokonya itu di Arion Plaza, lo tau Arion Plaza nggak? Arion Plaza sama Aldiron. Arion Plaza di Romangun sama Aldiron. Aldiron tuh di Blok M ya, di Blok M. Itu ternyata banyak, nggak entah itu kaset bootleg apa enggak gue nggak tahu. Tapi ada kasetnya Minor Threat gue beli. Yang Out of Step segala macam. Gue beli
kok bagus gini ya? Ih, musiknya keren juga ternyata. Kok yang kemarin kan rekamannya jelek, gue bilang gitu. Ya udah dari situ gue udah, wah ini nih keren nih. Tapi masih main ska pada saat itu. Kiblat Din. Berarti memang mitos itu bener ya. Punk itu dibawa seorang Orang kaya. Orang kaya. Orang kaya, serius. Paradoks sekali punk ini. Terus punya band ska, punya band indies, punya band Yang band punk. sekarang Baru kita masuk band ke yang sekarang. Yang band sekarang, ya Prime. Sementara ini. Bisa gitu. dicek di mana aja tuh Prime tuh? Prime bisa di Spotify ada YouTube-nya Prime Official. Jadi banyak sketsa, vlog-vlog kita sama video klip. Terus bisa di Instagram @primepower R-nya 3. Kalau Dr. Rao W-nya 2. Kalau Prime Power R-nya 3. Iya pula. Tapi sebenarnya namanya Prime aja. Power tuh sebenarnya kayak Penambah aja. iya, jadi tapi Pemanis. ada esensi sebenarnya, bro. Jadi Angel Dust Money, Turnstile Tribe, Prime Power. Oh, Gitu aja sih sebenarnya. Kok aku tak paham, lumayan. Kalau Trap and Rise kan TUI, TUI, tilde. Oh, tidak. Iya kan? Kalau Turnstile Tribe, Angel Dust Money. Angel Dust Money, Berarti Prime ini Power. power. Gitu aja. Nah, Biar gampang. Prime nih katanya recording gitarnya pakai todong. Iya. Ya, kami recording gitar pakai todong. Tapi di dalam mana? Dalam mobil. Kabinetnya dalam mobil. Hidup todong. Kabinetnya dalam Itu mobil. keren, bro. Itu. Gue mau nyobain ntar kapan-kapan. Jadi enak bisa di rumah, Yoi. nggak kenceng. Tapi susahnya posisi-posisi. Iya. Ya. Tergantung lihat bentuk mobil besar kecil juga. Apalagi kabinet aku Fender segaba itu Yang kan. kebaringin itu kan. Iya. 4x12. 4x12 tapi bukan yang nyusun gini. Ya. Yang gini. Oh ya. Waduh, kayak peti mati besarnya, mati. Susah, berat lagi masuk Berat. dalam mobil. Itu dia pakai speakernya apa? Jensen. Celestia. Oh, Jensen ya, musik Jensen. Tahun berapa? 79 tahun berapa? Dapat Batam tuh aja bisa dapat kayak gitu. Betul, gue setuju. Roland Juno aja bisa dapat 2 juta. Roland Juno Juno 60. ya. Lah itu Marshall 900 Kiki Masa Bang Amin. Dapat 2-3 juta setengah 2 Di biji. mana Banjing? Di Batu Haji. Oh ya? JSM 900. Sama 700 headnya aja. 700 emang ada 700 JSM 700. Setahu gue nggak ada sih. Plexi nggak tuh? Lexi, malah itu mungkin yang lain. Ih anjing. Bukan Marshall 22 itu dapat 3 juta setengah head. 2 biji 2 2 juta. biji. Itu tabungnya masih sehat nggak? Masih sehat. Sebenarnya tinggal ganti aja sih. Yang satu lagi itu tidak sehat. Jadi diganti yang 2 biji. Oke. Pantek. Kiki Jawir, apa Jawa dia. Apa? Oh. Sekarang pakai itu. Sekarang di Batam apa punya Marshall sound. ya? Marshall. Punya sound apa? Sound Bukan system JSM 800. Ada tahu lah kata itu 900 single channel itu udah paling atas. Dari peramplian itu, Itu paling takut atas. aku kalau kedengaran. Masa dari pelan-pelan paling atas? Dia karena dia 800 tuh sulit nyarinya. Yang 800 tapi yang single channel. Bukan dual channel. Iya, emang rata-rata bukan 800 single channel ya? Setahu gue. Nah, jangan-jangan yang lebih rare-nya lagi tuh yang combo, jangan-jangan. Yang combo ada zaman pernah dulu denger. banyak. Tapi Banyak susah zaman kayaknya dulu. sekarang. Ya di studio-studio di Jakarta Timur gitu. Zaman gue latihan masih SMA tuh rata-rata GCM 800 combo. Combo. Anjing kemana semua barang itu ya? Nggak tahu di B Studio kayaknya studionya Bulu kayaknya punya kayaknya. Iya, gitu. 5150 yang combo juga anjing, mantap juga tuh PV. Ya PV Kalau- yang combo tuh cari iya tuh. 5150 gue punya yang lama. Mhm. Lagi di servis. Tapi emang suaranya enak dibandingin 6505 sih. Ya iyalah. Iya. Kalau sama kan ini punya Mesa Boogie nih. Mesa Boogie dual rectifier tuh gimana sih? Karena aku pribadi nggak tertarik sama Mesa Boogie. Serius lo? Tapi gimana tuh? Tapi banyak orang yang menyukainya. Aku dulu sempat juga suka mau Sebogi. Uangnya nggak sempat. Yoi. Gue juga dapat murah kok itu, serius. Jadi gua restrukturisasi ya nggak? Ibarat kabinet gue reshuffle. Asik. Apanya aja tuh Kak? Tabung. Basically cuma tabung sama electronic devices-nya dan gak banyak gue servis. Kontak cleaner gitu-gitu. Yoi. Ya. Jadi dia sebenarnya ampli yang menyenangkan. Tan banting kabarnya begitu. Enggak, gue nggak setuju tan banting. Kenapa? Lumayan ringkih kalau dibawa. Waduh. Lumayan ringkih. Jadi dibandingin strukturnya VP malah PV yang lebih tahan banting kalau menurut gue. Menurut gue. Terus kemudian dia
Sombong, ampli yang sombong. Nah, kenapa tuh? Kalau lo pakai kabinetnya Marshall Celestian berarti? yang Celestian, kalau nggak pakai yang punyanya si Mesa Boogie juga pakai Celestian, guys. Iya. Cuma beda rasanya beda. Yang keluar gitu. Yang rasa yang keluar beda. Biarpun impedansi sama, semuanya sama, Dan situ omnya yang di belakang. omnya dia. sama, itu rasanya beda. Anjing, Tak lepas Beda masih. sekali. kok gitu? Iya. Jajan kabinetnya, rumahnya kali ya yang bikin enak. Even kabinetnya sehat ya. Even ya mungkin salah satunya pengaruhnya mungkin di struktur si kabinet, Resonansi, resonansinya. Jadi setelah gue nyobain, gue suka sih dual rectifier. Untuk Prime memang ada kebutuhannya di situ. Dan ya memang ampli yang sombong karena tadi harusnya dia bisa di kabinet mana aja kan. Kalau Iya. PV itu di mana aja suaranya geng. Masuk. Impedansnya Iya kan? oke. Impedansnya oke. Cuma kalau misalnya Mesa Boogie ternyata tidak. Itu pengalaman gue ya. Babi. Gue kan kalau pakai gitar booster sebenarnya nggak kenceng, nggak gede sebenarnya, gitu kan. Jadi memang dari karakter si sound amplinya emang yang crunch-nya itu yang gue cari, gitu. Jadi gitar gue sekarang gue di Prime pakai Fender. Fender apa ya? Fender gue namanya Powercaster Powercaster karena Prime Power. Oh, anjing. Ada versi lain dari Ada Fender. sinektur sendiri Nggak, tapi rupanya. bener Powercaster, serius gue nggak bohong. Fender gue Powercaster bro. Enggak, ini Telecaster apa Serato nih biasanya? Powercaster Bangsat, nanti nggak lapor. percaya. Nanti gue kasih fotonya ya. Bisa lihat di bawah sini guys. Fender Powercaster. Berarti pakai suka, nah single Coil coil apa? Humbucker. Anda selalu kepo dengan saya. Oke. Penasaran, masih penasaran gitu. Gue suka single coil. Tapi di Tech Prime kebutuhannya ada single coil, ada yang humbucker. Tapi humbuckernya bukan humbucker seperti Galing-galing nih. Alnico-nya Gibson, bukan. Gitu. Jadi gue pakai itu. Pakai apa jadinya, diganti pakai? Ya bawaannya Powercaster. Anjing, apa orkester nih apa? Penasaran Iya. sama Bang. Coba lo Google deh, Fender Powercaster. Anjing. Itu nggak- keren, men. Oh, sih nggak ada nih. Ada. Gue punya dua, satu warna grey, satu lagi warna hijau telur asin. Udah isinya Pornhub semua ya. Powercaster. Fender. Mana ada? Gak percaya dia. Ausko. Powercaster ada bangsat. Ada. Oh. Oh, yang Dia lonjong. Sip ya. Yang gitu, ada Sip, ya? lonjong. Mahal tuh, Oh, berarti pakai double ya? Pakai humbucker. Humbucker. Tapi itu P90 si necknya. Yang itu P90 ya. Anjing, baru tahu. Tapi ada. Malu aku suka Fender. Tapi gue yang satu lagi kalau di kita mau punya EP yang baru yang kita mau bikin split album sama band Jepang namanya True Fight. True Fight. Nah itu gue emang lagi nyari concrongnya, gue pakai single coil. Concrongnya itu ya nggak? Gue pakai Kenceng-kenceng. gue pakai Telecaster digabungin sama Bakus. Udah itu aja sih. Wah, bagus tuh juara sih. Bagus, oke, bagus. Bagus ya. Pakai Gue bagusnya yang Jepang. kayak Telemaster. Tapi Oh, bagus iya, abang single coil. Jepang. Bagus gue ya Jepang. Beda nggak? Mahal harganya. men. Sama apa? Sama Bakus yang Indonesia? Belum pernah coba Emang kali ya, ada Bang? yang Indonesia? Ada. Setahu gue Filipin bos. Ada Indonesia Iya, kan? Filipin. Filipin bukan Indonesia. Yang tuh. Filipin bagus kok. Filipin Thailand gitu kan. Filipin Gitu. bagus. Filipin apa Thailand? Ini Satu cewek. tanah lah. Cewek apa? Gitar nih. Jangan lo bagusnya yang weak. Lonjong. Biasa Filipin. Ngomong gitar panjang nih, seru masalahnya. Kan yang seri tingginya Jepang. Seri tinggi Katanya bagus. begitu. Iya, Intinya iya. sih kalau masuk ke kuping ya udah. Tapi bagus itu sebenarnya gue suka pick upnya. Yang di posisinya di neck, Di neck. bukan di bridge. Yang lipstick ya. Iya, playstick. Itu ganteng banget bro. Sustainnya, vibrasinya pas. Yang gue punya ya. Tapi yang di Powercaster lumayan juga. Dan gue nggak bilang sama anak-anak kalau gue punya Telecaster sih. Tapi waktu recording dia nggak tahu gue bawa gitar Telecaster. Oh, recordingnya masing-masing, rumah-rumah sendiri, rumah sendiri. Enggak. Kalau pas Prime gue nge-recordingnya di Starlight Studio, di studio temen gue. Ya udah, gue recording aja sebebas-bebasnya suka-suka gue gitu. Maksudnya, tapi tetap satu shift. Cuma bebas lah, lo nggak diatur sama operator. Lo mesti gini ya, lo mesti gini ya. Gue nggak mau. Itu juga aneh tuh kita tuh. Operator maksa nggak ngatur kita. Kita yang nyewa, seharusnya kita yang ngatur dia. Iya. Iya, operator. Dan gue nggak biasa. Kirain di Batam aja lo gitu. Iya, Yang kayak ya banyak sih. Tapi gini, kebiasaan orang nanya, lu mau soundnya kayak apa?
ya gue punya karakter sound sendiri, nggak bisa gue deskripsiin, jadi gue harus nunjukin nama lu gitu ya nggak sih? Ya udah, jadi gue bilang ya sebebas-bebasnya gue ya, pam gitu aja. Di Batam ada yang ngasih kawan kita Medi. Referensinya pengennya kayak Slayer. Masih aja denger band-band tua. Mantap, Batam. Masih mending ada kawan juga. Dia ada selesai record, bla bla bla. Udah mastering balancing. Suara sound gitu nih diubah. Kenapa? Biar kayak Lemma Fugat katanya. Ya. Dikasih Slayer tua. Kok berubah bang sound gitarnya? Kan biar kayak Lemma Fugat. Mentang-mentang kan itu anak metal, Lemma Fugat dia jadikan itu bahan gitarnya bang. Nah, sebelum